Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Karena firman Allah sudah berkata, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Doa dan harapan saya kekuatan firman Allah senantiasa menyertai kita dalam menghadapi kehidupan ini. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu bagaimana menghadapi kekhawatiran kami, karena kami punya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Allah saya akan ambil dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melera hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Tema kita adalah kiat menghadapi atau mengatasi kesulitan. Jadi kiat mengatasi kesulitan. Dan firman Allah sebagaimana yang kita baca dengan jelas mengatakan kita tidak diperbolehkan khawatir, karena kalau kita tahu bagaimana seharusnya kita menyatakan segala kekhawatiran kita kepada Allah, dan itulah sebabnya dikatakan hanya satu cara mengatasi kekhawatiran, yaitu doa. Jadi doa itu kita tahu artinya bahwa doa itu adalah menyatakan isi hati kita. Aku khawatir Tuhan, aku ingin ini kok begini. Ya, ungkapkan aja isi hati kita, lalu kemudian kita meminta sebagaimana Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Jadi kita jelas firman Allah katakan kalau kita meminta atau berdoa kepada Allah, kita akan menerima. Lalu dikatakan setelah itu juga kita mengucap syukur. Jadi berdoa itu artinya bisa meminta, mengungkapkan isi hati kita, mengucap syukur. Lalu yang kedua kata firman Allah ada cara berdoa. Penting kita tahu bagaimana cara berdoa. Jadi kadang-kadang orang berdoa asal berdoa saja. Tapi ada dalam firman Allah telah diungkapkan bagaimana cara-cara berdoa. Dan firman Allah katakan dengan penuh penyerahan diri, seperti Yesus saja menyerahkan diri, dan kita juga harus menyerahkan diri kepada Tuhan, dan dengan segenap hati atau dengan sungguh hati meminta kepada Tuhan dengan percaya dan beriman. Jadi kalau kita meminta lalu kita tidak beriman, tidak percaya, buat apa kita berdoa? Ya, ada banyak orang hanya sekedar lip service, hanya melepaskan kata-katanya, tetapi dia sebenarnya tidak sedang meyakini, mempercayai apa yang dimintanya itu akan terjadi. Dan kita tahu bahwa Allah ahli dalam membuat mujizat, tapi dia juga ahli dalam membuat kesulitan kalau kita di luar daripada firman Allah. Baca aja kitab Hakim-Hakim itu, bagaimana Tuhan mempersulit kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu ketika mereka keluar dari jalur Tuhan, atau ketika mereka berdosa. Tuhan kirimkan musuh-musuhnya, mereka dikuasai, musuh-musuhnya dijajah, lalu mereka lagi datang bertobat dan kemudian menyerahkan diri kembali kepada Tuhan, lalu diberkati Tuhan, dan kemudian melakukan dosa lagi. Haleluya. Ya, jadi jangan seperti itu. Lalu hidup harus sesuai dengan firman Allah. Yang ketiga kata firman Allah, hasil doa. Jadi dari bagaimana kita tahu arti doa, cara berdoa, lalu hasil doa. Hasil doa itu tentu Tuhan menjawab doa kita, sudah pasti. Ketika kita mengungkapkan isi hati kita, seperti saya minta kepada Tuhan supaya anak saya karena ada masalah sedikit, dan Tuhan akhirnya menjawab dalam menyelesaikan skripsinya karena ada
yang seharusnya kalau yang saya tahu saat dosen 1 dan dosen 2 cukup, tapi ini dosen penguji harus ikut untuk memeriksa. Tapi ya demi apa ya, kaprodinya memberikan solusi, dan pada akhirnya anak saya bisa yudisium, dan kemudian ada sedikit perbaikan menurut dia. Kalau menurut pembimbing 1, pembimbing 2 tidak masalah. Nah, jadi kemudian kuasa Allah dinyatakan. Jadi ketika kita meminta, maka hasil doa kita itu Allah menyatakan kuasanya, Allah menyatakan kekuatannya, Allah menyatakan jawabannya. Lalu kemudian dan juga diberikannya kita damai sejahtera sebagaimana firman Allah. Dan ketika kita memiliki damai sejahtera yang daripada Allah senantiasa ada dalam hidup kita, maka kita bisa dengan tenang untuk berdoa, bisa dengan tenang mengungkapkan isi hati kita, bisa dengan tenang berharap kepada Tuhan. Dan yang terakhir, ingat ini, bahwa kalau burung pipit saja dipelihara, bunga bakung di padang dihiasi begitu rupa, itu kalau Allah memelihara, kita lebih dari bunga bakung, kita lebih dari burung pipit, kita lebih dari segala tumbuh-tumbuhan yang ada. Dan firman Allah katakan bahwa Tuhan juga memelihara kita sebagai orang yang diciptakannya. Sebab itu dia berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab aku yang care kepada engkau, aku yang peduli terhadap engkau, aku yang memelihara engkau. Jadi kalau kita tahu bahwa ketika kita serahkan kepada Tuhan kekhawatiran kita dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, yakin dan percayalah Allah akan menolong kita, Allah akan memberkati kita, dan Allah akan menyatakan kuasanya kepada kita. Dan kalau engkau seringkali katakan kalau 100 kali engkau berdoa masih khawatir, sampai 101 kali. Kalau 100 kali, 200 kali belum hilang kekhawatiranmu, 201 kali. Yang jelas, pastikan kekhawatiranmu itu lenyap, dan meyakini bahwa pemeliharaan Allah itu jauh lebih baik dari segala kekhawatiran. Karena kita, kalaupun khawatir, kita tidak bisa menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Nah, daripada kita tidak bisa berbuat apa-apa, Allah yang bisa berbuat sesuatu yang luar biasa, mari kita serahkan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami tahu bagaimana cara mengatasi kekhawatiran dalam menghadapi hidup ini, yaitu dengan berdoa dengan sungguh kepada Bapa di surga, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab mendengar doa kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat kita beraktivitas di pagi ini tentunya bersama dengan Tuhan. Dan biarkan api Tuhan, api Pantekosta, api firman Allah senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Mantap, 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 mantap.